Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke tema 4, yaitu di Bupena 5B. Siapkan buku paket kalian ya. Nah, tema 4 itu sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pada muatan pelajaran IPA, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita akan belajar tentang organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Nah, sekarang Ustazah tanya, sistem peredaran darah itu apa? Ya, mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Itu disebut apa tadi, Dek? Ya, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia itu tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, jantung. Nah, ini adalah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, yang disebut dengan jantung itu yang ini ya. Nah, ini adalah jantung. Fungsinya tadi untuk apa? Untuk memompa darah. Jantung terbagi dalam 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, pada gambar ini ada warna merah dan juga ada warna biru. Kalau warna biru itu kayak karbon dioksida, dan yang warna merah itu kayak oksigen. Selanjutnya kita akan membahas jantung, tentang jantung manusia. Nah, serambi kanan itu ditunjukkan pada tanda panah ini. Ini merupakan serambi kanan. Fungsinya untuk apa? Ya, berfungsi untuk menerima darah kayak CO2 dari seluruh tubuh. Kemudian yang serambi kiri ditunjukkan pada anak panah ini adalah serambi kiri. Fungsinya untuk apa? Ya, berfungsi untuk menerima darah kayak O2 dari paru-paru. Selanjutnya ada bilik kanan. Ditunjukkan pada tanda panah ini. Ini merupakan bilik kanan. Fungsinya untuk apa? Ya, berfungsi untuk memompa darah kayak karbon dioksida ke paru-paru. Selanjutnya ada bilik kiri. Fungsinya untuk apa? Berfungsi untuk memompa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. Jadi jantung itu terdiri atas 4, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah itu fungsinya untuk menyalurkan darah. Berdasarkan arah aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh arteri atau yang disebut nadi dan pembuluh vena. Nah, ini ya, yang berwarna biru ini arteri pulmonari, kemudian juga vena pulmonari, itu pembuluh darah. Fungsinya tadi untuk apa pembuluh darah? Ya, menyalurkan darah. Selanjutnya, perbedaan pembuluh arteri atau disebut dengan nadi dan pembuluh vena atau disebut dengan balik. Perbedaannya apa saja? Oke, yang pertama itu dari jenis pengertiannya, pembuluh arteri atau nadi merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Kalau pembuluh vena atau balik itu pengertiannya pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju jantung. Nah, kalau pembuluh arteri tadi keluar dari jantung, kalau pembuluh vena menuju jantung.
Pembuluh vena yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung disebut vena pulmonalis. Sekarang perbedaan berdasarkan darah yang dibawa. Kalau pembuluh arteri itu yang dibawa darah bersih kayak oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Kemudian pembuluh vena itu darah yang dibawanya darah kotor kayak karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Sedangkan perbedaan berdasarkan tempatnya, kalau pembuluh arteri itu di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh vena itu di dekat permukaan tubuh. Perbedaan yang keempat berdasarkan dinding pembuluh. Pembuluh arteri dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh vena itu dinding pembuluhnya tipis dan kurang elastis. Berdasarkan ketepnya, pembuluh arteri hanya satu tempat di dekat jantung, kemudian pembuluh vena terdapat di sepanjang pembuluh darah. Kemudian perbedaan berdasarkan denyutnya. Kalau pembuluh arteri atau nadi itu terasa, kalau pembuluh vena itu tidak terasa. Nah, selanjutnya berdasarkan jika terluka, pembuluh arteri itu jika terluka itu darahnya memancar, muncrat ya. Kemudian kalau pembuluh vena itu darahnya tidak memancar. Nah, ini tadi ketujuh perbedaan antara pembuluh arteri atau nadi dan juga pembuluh vena atau bali. Sekarang perhatikan gambar. Ini merupakan kapiler, kemudian ini merupakan arteri, kemudian ini vena. Pembuluh arteri dan pembuluh vena mempunyai bentuk bercabang-cabang, ya. Ujung cabang dari pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Nah, ini. Jadi ujung cabang dari pembuluh terkecil, ujung-ujungnya ini namanya kapiler. Kapiler berdinding sangat tipis dan berpori. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini nanti akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu peredaran darah besar, itu dari bilik kiri, darah mengandung oksigen atau O2 menuju ke kapiler seluruh tubuh. Di pembuluh kapiler tubuh terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan karbon dioksida, kemudian menuju ke vena atas dan bawah. Darah mengandung karbon dioksida selanjutnya akan menuju ke serambi kanan, darah mengandung karbon dioksida. Selanjutnya peredaran darah kecil dari bilik kanan. Ya, dari bilik kanan darah mengandung karbon dioksida. Ini dari bilik kanan darah mengandung karbon dioksida menuju ke arteri pulmonalis, kemudian menuju ke paru-paru. Nah, ini nanti terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian menuju ke vena pulmonalis yang mengandung darah oksigen. Kemudian menuju ke serambi kiri. Darah mengandung oksigen. Nah, ini urutan peredaran darah kecil tadi. Bilik kanan menuju arteri pulmonalis, ke paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, menuju ke serambi kiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu darah. Darah itu merupakan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah
yang terdiri atas plasma dan sel-sel darah. Nah, plasma darah sebagian besar tersusun atas air. Kemudian plasma darah mengangkut zat-zat hasil metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Jadi darah tadi merupakan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah yang terdiri atas plasma dan sel-sel darah. Selanjutnya darah, masih pada darah ya. Sel-sel darah terbagi atas sel darah merah eritrosit atau sel darah putih leukosit dan keping darah trombosit. Nah, ini merupakan sel darah merah. Dan kemudian pada gambar ini merupakan sel darah putih yang seperti ini, namanya trombosit. Dan ini merupakan plasma, dan ini pembuluh darah. Sel darah merah mengandung pigmen darah yang disebut hemoglobin. Nah, jadi sel darah merah ini mengandung pigmen darah yang disebut dengan hemoglobin, mengandung hemoglobin. Zat dalam trombosit yang berperan dalam pembekuan darah disebut fibrinogen. Jadi zat yang ada dalam trombosit itu berperan dalam pembekuan darah yang disebut dengan fibrinogen. Selanjutnya fungsi darah. Nah, yang pertama ada sel darah merah. Sel darah merah itu tadi yang seperti ini. Fungsinya untuk apa? Ya, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian yang tadi ini merupakan apa, Dek? Ya, sel darah putih. Fungsinya untuk apa? Ya, membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada keping darah. Ya, yang seperti ini namanya keping darah. Berfungsi menutup luka. Kemudian yang plasma darah ini berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Nah, dari penjelasan dari Ustazah, apabila ada salah kata, Ustazah mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.